Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-11 dari Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi. Al-Hadithul Hadi Ashara, Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Hadis yang ke-11 boleh dibaca da' ma yaribuk, boleh juga dibaca da' ma yuribuk. Dari Abi Muhammad, yaitu Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, putra Sayyidina Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ini juga merupakan cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, dan juga Sayyidina Hasan ini merupakan kesayangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seringkali di banyak kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Kata Nabi, dua anak ini adalah kesayanganku. Dua anak ini adalah penentram hatiku. Dari kesempatan lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong Sayyidina Hasan, kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuh wa uhibbu man yuhibbuh fa ahibba man yuhibbuh. Yang artinya, ya Allah, saya mencintai Hasan, Sayyidina Hasan, dan saya juga mencintai orang yang mencintai Hasan. Maka ya Allah, cintailah olehmu orang-orang yang mencintai Sayyidina Hasan ini. Nah itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam riwayat Sayyidina Hasan, Imam Hasan radhiyallahu anhu, beliau ini adalah orang yang wajahnya itu juga mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan mirip dari pusat ke atas, Sayyidina Husain mirip dari pusat ke bawah. Nah, itu menurut riwayatnya. Sayyidina Hasan ini dilahirkan setelah 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan beliau ini merupakan anak tertua dari pasangan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah radhiyallahu anhu dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah
Az-Zahra. Nah, dari pasangan ini Allah mengaruniai mereka 5 orang anak. Yang paling tertua Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Zainab Al-Kubra, kemudian Ummi Kulsum Al-Kubra, kemudian Muhsin atau Muhassin. Nah itu. Nah, di dalam sejarah perjalanan hidup Sayyidina Hasan ini, beliau juga merupakan khalifah kelima setelah khalifah pertama, yaitu Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, dan keempat Sayyidina Ali, kemudian yang kelima adalah Sayyidina Hasan. Tapi beliau menjadi khalifah tidaklah lama. Beliau menjadi khalifah hanya sekitar kurang lebih 6 bulan lebih beberapa hari. Nah, itu disebabkan karena pada waktu itu ada seseorang yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga pada waktu itu memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Otomatis waktu itu ada 2 kepemimpinan kaum muslimin. Sayyidina Hasan lebih dulu menjadi khalifah menggantikan bapaknya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian setelah itu Muawiyah bin Abi Sufyan juga mengaku menjadi khalifah. Sehingga pada waktu itu kaum muslimin terpecah menjadi 2 bagian. Terpecah dia menjadi 2 golongan. Nah, ketika keadaan seperti itu, hampir-hampir terjadi peperangan di antara mereka ini. Di antara pengikut Sayyidina Hasan dan juga pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan sering terjadi api-api peperangan, bunga-bunga peperangan, percikan-percikan peperangan, tapi tidak jadi. Nah, ketika melihat keadaan yang seperti itu, Sayyidina Hasan kemudian secara resmi mengundurkan diri dari kekhalifahan. Nah, beliau mengambil langkah seperti itu supaya tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia di antara kaum muslimin hanya karena disebabkan perebutan kepemimpinan, perebutan kekuasaan, perebutan kekhalifahan. Nah, ini juga sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sayuslihullahu bihi baina ataini azimataini minal muslimin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya waktu beliau masih kecil, yaitu Sayyidina Hasan, beliau mengatakan Allah akan menyatukan, akan memperbaiki dengan sebab Sayyidina Hasan ini 2 kelompok besar di kalangan kaum muslimin. Nah, itulah seperti tadi itu, dengan mundurnya beliau tadi itu. Nah, ketika beliau mundur terjadilah perdamaian, sehingga tidak terjadi yang namanya pertumpahan darah antar saudara, antar kaum muslimin pada waktu itu. Nah, itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sejarah kisah beliau juga ini, yaitu Imam Hasan radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang hidupnya enggak tua, enggak terlalu lama hidupnya. Beliau wafat meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Dan beliau wafatnya ini disebabkan karena beliau diracuni. Dan yang meracuni beliau ini adalah istri beliau sendiri yang bernama Ja'dah bintul As'as. Ja'dah bintul As'as ini, istri beliau, meracuni Imam Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, disebabkan beliau tergoda dengan kekayaan, tergoda dengan yang namanya kepangkatan.
Ja'dah bintul As'as ini beliau digoda oleh seseorang yang bernama Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini menggoda istri Sayyidina Hasan. Ja'dah bintul As'as ini digoda oleh Yazid bin Muawiyah untuk meracuni Sayyidina Hasan dengan imbalan pada waktu itu 100.000 dirham, atau kalau mungkin sekarang itu miliaran. Nah, digoda dengan kekayaan seperti itu. Ini aku kasih kamu harta 100.000 dirham, tapi kamu racuni suamimu, Sayyidina Hasan. Nanti kalau suamimu wafat, kamu akan kujadikan istri. Sedangkan pada waktu itu, Yazid bin Muawiyah ini adalah putra mahkota, anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, kemudian keadaannya seperti itu, sakit-sakitanlah Sayyidina Hasan disebabkan dengan diracun tadi. Ketika Sayyidina Hasan ini sakit-sakitan, dibawalah beliau oleh saudaranya yang bernama Husain, dibawa pergi. Ketika dibawa pergi oleh Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan sempat berpesan kepada Sayyidina Husain. Kata Sayyidina Hasan, "Wahai Husain, kalau nanti aku meninggal dunia, tolong kuburkan saya di rumah Sayyidah Aisyah, berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya juga sudah minta izin kepada Aisyah supaya dikuburkan di situ, dan beliau mengizinkan hal itu." Kemudian kata Sayyidina Husain, "Wahai Hasan, saya kira mereka orang-orang yang dengki kepadamu tidak akan membiarkan hal itu terjadi, bahwa jasadmu, jenazahmu akan dikuburkan di sana." Kata Sayyidina Hasan, "Kalau begitu, kalau mereka seandainya tidak mengizinkan aku untuk dikuburkan di sana, ya sudah, saya nggak apa-apa, dikuburkan di makam Baqi saja." Nah itu. Singkat cerita, wafatlah beliau Sayyidina Hasan ini. Begitu wafat sesuai dengan wasiat yang beliau sampaikan, benar beliau ini dikuburkan di dekat makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan persetujuan orang yang berhak pada waktu itu, yaitu Siti Aisyah. Nah, begitu jenazah ini mau dibawa ke pemakaman dekat pemakamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba pada waktu itu ada sekelompok kaum muslimin menjegat jenazah yang dibawa ingin dikuburkan ini. Yang pada waktu itu juga kelompok itu dipimpin oleh Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini adalah orang yang dari kecilnya disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Mal'un ibnul Mal'un, yaitu anak dari orang yang tercela, orang yang terkutuk. Nah, seperti itu. Tapi kalau dikorek-korek juga, Marwan bin Hakam ini ada masih hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Hakam bapaknya Marwan itu sepupu tiga kali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika keadaannya seperti itu, hampir terjadi peperangan waktu itu. Sehingga ada sahabat yang menengahi kejadian itu. Sahabat itu bernama Abu Hurairah. Nah, ketika ditengahi, sepakatlah pada waktu itu bahwa jenazah Sayyidina Hasan akhirnya disepakati dikuburkan di makam Baqi, tidak jadi di makam dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kisah, hadirin hadirat, kisah singkat dari perawi hadis ini
yaitu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu kesayangan beliau, yaitu Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Qala, beliau berkata, Sayyidina Hasan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menghafal. Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Bisa dibaca da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Bisa dua-duanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Artinya, kalau ini halalkah, haram, maka tinggalkan. Ini baikkah, tidak baik, maka tinggalkan. Artinya sesuatu yang meragukan itu ditinggalkan, kemudian ambil sesuatu yang tidak meragukan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini para ulama banyak mensyarahkan, banyak memberikan penjelasan juga terkait tentang hadis ini. Hadis ini dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu menunjukkan lin-nadbi, artinya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ini perintah menunjukkan kesunnahan, tidak sampai ke wajib. Artinya hadis ini juga ingin memberikan kita supaya kita hati-hati dalam segala hal, agar tidak terjatuh kepada sesuatu yang memungkinkan sesuatu itu tidak baik. Nah, seperti itu. Juga di hadis ini, dengan hadis ini banyaklah kemudian timbul hukum-hukum. Hukum-hukum baik di dalam hal ibadah, maupun di dalam muamalah, maupun di dalam munakahat. Nah, itu misalnya dicontohkan di situ. Misalnya tentang puasa. Syakka fi tulu'il fajri hal yatasahharu. Ada seseorang ragu tentang keadaan sudah subuh atau belum. Apakah boleh dia bersahur? Ada orang ragu. Ini sudah subuh apa belum? Sudah imsak, artinya sudah masuk waktu subuh atau belum ini? Karena besok mau puasa. Ketika keadaan seperti itu, boleh nggak dia bersahur? Nah, ketika seperti itu, boleh tetap dia bersahur. Tetapi yang lebih afdol, yang lebih baik, tidak bersahur supaya kehati-hatian. Nah, inilah maksud yang dikatakan da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan itu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ada lagi contoh dicontohkan, itu misalnya walau da'ahu fasiqun liwalimatin jazat ijabatuhu walakinnal afdal tarkuhu. Contoh kedua, misalnya ada orang fasik mengundang untuk acara walimah, acara pernikahan atau acara hidangan makanan. Orang fasik. Nah, ketika keadaannya seperti itu, boleh kita datang, boleh juga, akan tetapi yang lebih baik boleh tidak datang juga. Orang fasik artinya tidak kenal halal, tidak kenal haram, semuanya dihantam. Kemudian menyuguhkan kepada kita makanan, yang mana makanan ini tidak haram sebenarnya makanannya, juga tidak kemungkinan ada haramnya, tapi tidak haram. Dikatakan halal juga kemungkinan masih. Nah, ketika seperti itu, boleh kita datang, tapi yang lebih baik tidak datang. Kenapa? Karena kalau tidak datang, pasti selamat. Tapi kalau datang, bisa selamat, bisa tidak. Kalaupun dia datang, tidak berdosa, karena tidak
jelas keharamannya. Kecuali yang sudah jelas keharamannya kita ketahui dengan jelas, dengan nyata, nah itu sudah jelas, berarti tidak boleh sudah kalau seperti itu. Nah itu misalnya contohnya. Atau misalnya ada contoh, dicontohkan lagi. Misalnya kita melihat barang punyanya si A. Misalnya cincin, kita lihat cincin punya si A di tangan si A. Kemudian besoknya kita lihat barang itu sudah ada di tangan si B. Cincin itu sudah ada di tangan si B. Kita mikir, loh, ini kan barangnya si A. Tadi malam saya lihat si A pakai ini. Sedangkan si B pada waktu itu juga menawarkan kepada kita barang itu. Artinya menjualkan barang itu. Kita ingat barang ini punya si A tadi malam. Nah, ketika seperti itu bagaimana? Boleh kita beli. Boleh kita tukar. Boleh kita beli. Cuma yang lebih baik harus tahu dulu bagaimana proses pemindahan barang itu. Tadi malam saya lihat si B. Boleh kita beli. Mungkin saja sudah dibeli sama si B. Atau mungkin saja si B ini menjadi wakilnya si A. Boleh-boleh saja dibeli. Cuma yang lebih bagus kita ketahui dulu bagaimana proses pemindahan barang itu. Yang tadi malam saya lihat dari si A, sekarang punyanya si B. Supaya jelas. Nah itu contohnya. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi contoh yang dicontohkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam permasalahan pernikahan. Andaikan ada dua orang. Ini contoh yang beliau berikan. Andaikan ada dua orang, si A melihat burung. Kemudian si A ini mengatakan, dari jauh dia melihat burung ini. Kemudian dia bilang, oh itu burung gagak misalnya. Kemudian si B, satu yang lagi, mengatakan lihat dari jauh, sama-sama lihat dari jauh. Oh itu bukan burung gagak. Enggak, itu burung gagak. Enggak, itu bukan burung gagak. Kemudian si A bilang, kalau itu bukan burung gagak, saya ceraikan istri saya. Si B juga bilang, kalau itu burung gagak, saya ceraikan juga istri saya. Nah, ketika dia mengatakan seperti itu, untuk memastikan itu burung gagak atau tidak, akhirnya mereka mendekati burung itu yang dia lihat dari jauh. Ketika dia mendekati burung itu, tiba-tiba burungnya pergi, terbang. Sedangkan belum jelas apakah tadi itu burung gagak atau bukan burung gagak. Burungnya sudah pergi. Sedangkan tadi dia bilang kalau itu burung gagak saya ceraikan. Kalau itu bukan burung gagak saya ceraikan. Nah bagaimana pernikahannya dua orang ini? Pernikahannya tetap sah. Karena belum jelas. Akan tetapi kata Imam Ghazali, lebih baik dia ceraikan istrinya. Kemudian nikah lagi. Nah seperti itu. Nah itu contoh yang diberikan oleh para ulama itu. Nah, di berbagai contoh tadi, ada sebagian contoh yang dikecualikan terkait tentang da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Misalnya juga permasalahan wudu, permasalahan batal atau tidaknya wudu. Tadi kita yakin sudah berwudu di rumah. Kemudian pergi ke masjid, mau sholat di masjid, mau sholat ternyata ragu. Wudu saya ini batalkah, tidakkah? Nah ketika seperti itu, maka ambil tidak batal wudu. Karena yang dia yakini tadi sudah dia wudu. Sedangkan dia yang ragu-ragukan adalah batal wudu. Maka yang seperti ini dia berarti tidak batal wudu. Nah yang seperti ini mengecualikan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau kita mengambil da'ma yaribuk ini ila ma la yaribuk ini, berarti dia memilih batal wudu karena meninggalkan sesuatu ragu supaya enggak ragu. Tapi ini pengecualian dalam hal
batal wudhu seperti ini. Nah, itu contohnya yang dijelaskan juga oleh para ulama. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda lagi misalnya nanti kalau contohnya itu dia yakin tadi saya nggak ada wudhu. Kemudian dia mau sholat. Ragu ada wudhu apa enggak? Berarti nggak ada. Karena yang dia yakini nggak ada wudhu. Tadi dia terakhir yakin. Nah, seperti itu. Intinya hadis ini adalah untuk kita berhati-hati di dalam segala perbuatan kita, di dalam segala keadaan kita, supaya menjadi orang yang wara', berhati-hati, tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak baik, kepada sesuatu yang syubhat, kepada sesuatu yang haram. Terlebih dalam hal muamalah, jual beli, apalagi dalam hal makanan, halal haram, karena itu masuk ke dalam perut, seperti yang kita sudah bahas di hadis sebelumnya, itu akan berdampak kepada karakter kita ataupun orang-orang yang memakan harta itu, anak maupun istri di keluarga itu. Ada suatu kisah yang dijelaskan juga, itu ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini pergi berziarah ke seorang waliullah, seorang tuan guru lah. Pergi berziarah ke seorang waliullah, ke rumah waliullah itu. Sampai di depan rumah waliullah itu, seorang laki-laki ini menemukan ada anak laki-laki berada di depan rumah itu. Melihat anak laki-laki itu, laki-laki ini tentunya memberikan salam. Assalamualaikum. Tapi anak itu tidak menjawab. Diberikan salam lagi, Assalamualaikum, tidak menjawab. Ditanya, mana tuan guru, adakah di dalam? Enggak jawab juga anak laki-laki ini. Diam-diam aja. Dalam hatinya, kok sombong sekali. Ditanyakan kepada tetangganya, siapa sih laki-laki yang sombong itu, kok saya tanya, saya beri salam, enggak dijawab-jawab. Kata tetangganya, itu anaknya tuan guru. Itu sudah anaknya wali yang kamu cari. Nah, terus bapaknya kemana? Bapaknya lagi keluar. Tunggu saja, nanti pasti balik. Ditunggu, betulan balik tuan guru. Begitu sampai dia balik tuan guru ini baik sekali. Ramah, sopan, santun, bertolak belakang dengan anaknya tadi itu 100%. Ditanyakan kemudian sama laki-laki tadi, wahai tuan guru, benarkah itu anakmu? Iya benar, kenapa? Saya lihat kok dia kayak begitu perilakunya. Sangat berbeda dengan engkau. Engkau sopan, santun, ramah, baik. Dia nggak seperti engkau ya tuan guru. Nah, kata tuan gurunya, oh itu, iya memang dia anaknya kayak begitu. Ceritanya ini panjang, diceritain sama tuan guru. Ceritanya dulu, di kampung kami ini terjadi paceklik, terjadi kemarau panjang, akhirnya satu kampung kelaparan, termasuk saya juga waktu itu. Karena satu kampung kelaparan, datanglah pemerintah memberikan subsidi makanan. Semua orang di rumah, termasuk saya juga dapat makanan itu. Karena saya lapar, saya makan. Malamnya saya gauli istri saya. Begitu saya gauli istri saya, hamillah, keluarlah anak itu. Nah itu sekarang anak itu. Artinya tuan guru ini mengatakan, nah inilah anak saya hasil dari subsidi pemerintah. Nah seperti itu. Nah padahal beliau ini subsidi pemerintah itu tidak haram. Tidak haram. Tapi ada kemungkinan haram, ada kemungkinan halalnya. Nah itulah yang menyebabkan seperti itu. Artinya sesuatu yang syubhat apabila masuk ke dalam perut, itu akan berdampak juga kepada diri kita maupun orang yang memakan itu. Maka perlu diperhatikan untuk berhati-hati dalam urusan harta,
rizki, makanan, apa yang masuk ke dalam perut kita itu. Dalam perut kita itu. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan itu. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita, dirizkikan oleh Allah mendapatkan harta yang halal, sehingga dengan harta itu kita bisa gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di hadis yang ke-12 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala a'lam.